You said never let me go. 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 You said Halo guys, ketemu lagi dengan aku Ihud Maran Sipakpahan, mahasiswa pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Jadi teman-teman, di minggu lalu itu kan kita telah membahas tentang yang namanya entrepreneurship. Jadi di situ kan kita dituntut untuk menjadi kewirausahaan yang berjiwa disiplin dan mampu mengeluarkan produk-produk yang baru. Jadi teman-teman, di kesempatan kali ini aku kembali mendapatkan tugas dari Bapak Rijo Sidik, SPD MPD, di mana beliau adalah dosen dari pengampu mata kuliah kewirausahaan. Teman-teman pasti pada penasaran kan, materi apa sih yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini? Jadi, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar kewirausahaan. Menurut saya, konsep dasar kewirausahaan ini sangat penting untuk kita kuasai untuk menjadi wirausaha yang baik. Jadi di sini ada 13 poin yang perlu kita bahas dan kita perhatikan bersama, yaitu ada pengertian kewirausahaan hingga pentingnya wirausaha dalam pembangunan, yang dimana jika kita mampu mengelola suatu usaha, kita akan dapat membangun bangsa kita dari kinerja-kinerja yang kita buat ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut. Yang pertama, kita disuguhkan dengan yang namanya pengertian wirausaha. Wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya, dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjalankan usaha dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam kurung atau kutip 2, keuntungan yang optimal. Yang namanya berwirausaha tentunya tidak mengacu pada hanya untuk penghasilan atau hasil keuntungan yang didapatkan. Namun kita harus mampu mengelola apa yang namanya itu peluang, dan kita harus dapat menjalankan bisnis kita layaknya roda yang selalu berputar. Jadi kita harus mengambil langkah atau tindakan yang tepat untuk bagaimana berjalannya bisnis kita dengan baik. Kita lanjut. Ada ciri-ciri wirausaha. Apa saja sih ciri-ciri wirausaha yang paling bagus? Yang pertama, kita akan membahas mampu mengambil keputusan dan bertindak secara cepat dan tepat. Dulu, ada pepatah yang mengatakan biar lambat asal selamat. Namun, di kesempatan kali ini kita diajarkan atau dituntut untuk mampu, cepat, dan tepat. Kemudian, kita harus kreatif, inovatif, dan kepeloporan. Dalam artian, kita harus mampu mengeluarkan produk yang kreatif melalui inovasi yang kita dapatkan. Kemudian berorientasi pada PDA, Plan, Do, Check, and Action. Kita harus selalu mengulang bagaimana sifat yang kita telah lakukan terhadap usaha dan bagaimana reaksi kita dalam menjalankannya. Kemudian, 3 variabel penting dalam diri wirausaha. Apa aja? Yang pertama, mampu menggunakan pengaruh secara baik. Jadi, wirausaha yang baik itu harus mampu menggunakan pengaruh, baik secara kecil maupun yang besar. Kemudian, menciptakan komunikasi yang jelas dan dapat dipercaya. Di sini dibutuhkan yang namanya public speaking, di mana kita harus mampu mengelola dan bahkan kita harus mampu memberikan keyakinan kepada orang lain. Berikutnya, menetapkan pencapaian tujuan organisasi. Kita harus membuat target, fokus mau kemana, dari mana, dan hendak kemana. Kemudian, bagaimana sih tipe kewirausahaan itu? Jadi ada beberapa tipe kewirausahaan. Yang pertama, wirausaha rutin.
diarahkan pada kegiatan rutin organisasi usaha seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, wirausaha arbitrage adalah mereka yang mampu mengambil keputusan pada dua kondisi yang berbeda dan mampu mengambil peluang untuk memperoleh keuntungan pada kondisi tersebut. Yang ketiga, wirausaha inovatif adalah orang yang mampu mencari pemanfaatan dan menemukan sesuatu yang baru agar perusahaan selalu menjadi pelopor dan tidak stagnan sehingga usaha yang dilakukan dapat lebih berkembang. 6. Watak wirausaha. Apa aja? Jadi, wirausaha itu memiliki watak. Yang pertama, mempunyai kepercayaan diri yang kuat, di mana kepercayaan diri yang kuat itu menjadi bekal dari diri sendiri untuk membangun bisnis yang lebih bagus lagi. Kemudian, berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi kita harus fokus teman-teman untuk bagaimana prosesnya dan kita harus targetkan harus di mana pencapaiannya. Kemudian, mampu mengambil risiko. Kadang orang banyak yang ingin lari dari kenyataan yang diterimanya karena mungkin aku tidak akan dapat melampauinya, atau mungkin ada stigma pemikiran yang aku tidak akan mampu melaluinya begitu. Kemudian ada mempunyai jiwa kepemimpinan. Sifat kepemimpinan ini teman-teman sangat dibutuhkan dimanapun kita berada. Jadi kalau kita tidak memiliki sifat kepemimpinan, manajemen terhadap diri, maka tentunya watak kewirausahaan itu tidak akan kita miliki. Yang kelima, inovatif, kreatif, dan ulet. Inovatif, kita harus mampu memiliki ide-ide yang baru. Kreatif, kita harus selalu aktif dalam mencari, mengembangkan, bahkan memasarkan produk yang kita miliki. Dan yang ketiga, ulet. Ulet di sini maksudnya kita harus tetap menjalankan kinerja kita tanpa menghentikan atau menunggu-nunggu waktu, menunda. Jadi hal ini akan membuat sifat wirausaha dalam diri sendiri itu tidak akan baik. Yang kemudian, berorientasi ke depan. Jadi teman-teman, hal yang harus kita lihat dari apa yang kita telah bangun itu adalah bagaimana kita hidup di masa depan, bagaimana kita hidup bersama dengan keluarga kita, teman-teman kita, mampu hidup bersama, rukun, dan tentunya dengan harapan yang lebih bagus. Sikap wira usahawan. Jadi wirausahawan itu memiliki sikap yang berani, mengambil risiko, kemudian kreatif dan inovatif, kemudian mempunyai visi, kemudian mempunyai tujuan yang berkelanjutan, kemudian percaya diri. Dari diri akan timbul keberanian, kreativitas, visi, bahkan tujuan ada dari diri kita sendiri untuk kita kembangkan gitu. Kemudian aktif, energik, serta mampu memanfaatkan waktu secara tepat. Tidak menghambur-hamburkan waktu, dalam artian waktu adalah uang, time is money. Jadi kita harus selalu mampu memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Kemudian memiliki konsep dan selalu berpikir positif. Tanggung jawab. Jadi teman-teman, kita harus tanggung jawab dan mampu mempertahankan apa yang kita telah bangun. Kemudian selalu belajar dan menggunakan umpan balik. Yang berikutnya, keuntungan menjadi wirausahawan. Apa keuntungannya? Mengapa kau harus menjadi kewirausahaan? Begitu kan teman-teman. Jadi keuntungan menjadi wirausahawan itu dapat mengontrol usaha secara mandiri, kemudian mampu mengembangkan potensi secara penuh. Yang ketiga, memperoleh keuntungan sesuai keinginan, membuka lapangan kerja bagi orang lain.
Jadi di sini kita akan mengambil peran di mana kita dapat membantu teman-teman kita, keluarga kita, bahkan saudara-saudara kita yang ingin bekerja tanpa membiarkan mereka pengangguran menjadi beban untuk keluarga, beban untuk rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi kita membangun suatu usaha dan dengan kita menjadi wirausahanya, tentunya kita telah memberikan dampak untuk pembangunan kita begitu. Kemudian, aku bisa apa? Kita harus melihat caption ini. Aku bisa apa ya? Jadi, jangan pernah berpikir apa yang aku bisa perbuat, tetapi lakukanlah semua pekerjaan itu sendari awal, jalankan dengan ulet, maka usaha itu, bisnis itu akan berpeluang besar untuk membangun diri kita sendiri. Hambatan menjadi wirausaha, tentunya ada hambatannya. Biasanya orang yang kemudian melakukan upaya menghindar blessing karena tidak ingin repot, tidak ingin resiko dalam hidupnya dan lain-lain. Maka dapat disimpulkan kalau orang yang ingin membangun suatu usaha dan takut untuk menghadapi risiko, ya tentunya usaha yang dibangun itu tidak akan bagus begitu. Kemudian hambatan jadi wirausaha, apa aja sih hambatan-hambatannya begitu kan? Jadi teman-teman, ada hambatannya. Yang pertama, persepsi, terlalu tua atau muda, bingung tempat usaha, bingung produk, tidak punya modal, tidak ada pelanggan, dan mungkin ada lagi tanggapan yang lain. Berikutnya, kreativitas, emosi, takut resiko, lingkungan, kurangnya dukungan, kultural, budaya yang menghambat, intelektual, tidak berpikir logika. Jadi kita harus dapat memproses ini, dapat keluar dari zona-zona yang membuat kita terlalu down, stagnan pergerakannya. Jadi kita harus berani keluar dari zona ini, kemudian berani untuk memulai bersaing bahkan dengan perusahaan atau usaha yang dibangun teman-teman kita, bahkan usaha-usaha yang besar. Sama sekali tidak harus kita takuti dan harus kita tantang. Kita harus lalui begitu teman-teman. Pilihan kita di sini disuruh memilih, ada beberapa pilihan. Ya tentunya kembali ke kita sendiri. Apakah kita akan hidup di social entrepreneur, kita harus hidup di ecopreneur. Jadi teman-teman, kita tergantung pilihan mana yang mau kita cocokkan pada diri kita sendiri begitu. Rasio pengusaha di Singapura ada 7,2%, Cina dan Jepang ada 10%, Amerika Serikat ada 11,5%, Indonesia 0,18%. Padahal teman-teman, David M. Silence, negara dapat makmur jika rasio pengusaha minimal 2%. Jadi Indonesia mungkin masih bisa dibilang belum makmur ya teman-teman ya. Jadi kita harus masih membangun sifat-sifat unit kegiatan-kegiatan yang dapat memajukan rakyat, dapat membangun usaha yang dari kecil mikro hingga makro. Jadi kita masih butuh pengembangan-pengembangan seperti itu gitu. Kemudian kelompok wira usaha Indonesia, usaha kecil rumah tangga atau UKRT. Kemudian usaha kecil, usaha menengah hingga usaha yang besar. Jadi teman-teman, walaupun usaha kita yang masih kecil, jadi kita harus bisa mengembangkan usaha kecil itu menjadi usaha yang menengah hingga menjadi usaha yang besar. Wirausaha dan pembangunan. Satu bangsa akan berkembang lebih cepat apabila mempercepat wirausaha, memperluas ruang lingkup kemerdekaan ekonomi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif menurut Ropke 1992. Jadi kita harus berorientasi ke sini teman-teman. Suatu bangsa yang besar, bangsa yang berkembang, tentunya harus memperhatikan bagaimana bagaimana cara-cara dalam berwirausaha yang bagus. Pentingnya pengembangan kewirausahaan dalam pembangunan. Ya, sangat tentu. Kita harus memperhatikan pengembangan kewirausahaan dalam pembangunan kita, yaitu
Kenapa penting? Karena mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan lapangan kerja, meningkatkan kreativitas dan inovasi, peningkatan kualitas kompetisi, mengurangi ketidakpastian, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diungkapkan dalam Ghazali 2005. Jadi, mulailah berubah dalam berpikir dan bertindak. Kenapa? Jadi, teman-teman, kalau kita berani memulai suatu tindakan, mulai berpikir, tentunya pemikiran yang kita buat itu akan mendorong kita untuk semakin lebih mampu dalam mengelola kewirausahaan yang lebih bagus lagi. Menjadi seorang wirausahawan tentunya menjadi keinginan kita bersama, karena kita dapat membuka lowongan kerja. Selain itu, berdampak untuk diri kita sendiri, sehingga kita mampu bersaing dengan masyarakat kita, bisa bersaing dengan lingkungan yang budaya sedang, dan bahkan kita keluar ke zona internasional. Jadi produk kita dikenal orang banyak, dan kita juga selalu mampu dalam bertindak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih dapat membangun bangsa kita. Seperti yang diungkapkan tadi, bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat mengelola wirausahanya dengan bagus. Jadi teman-teman, mari kita membangun wirausaha kita dengan ulet, dengan kreativitas dan keberagaman yang kita miliki, kita kelola hingga kita semua menjadi suatu tokoh yang dapat memberikan pekerjaan dan bukan saja hanya membutuhkan pekerjaan. Mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Di minggu berikutnya kita akan membahas materi yang lebih bagus lagi, dan kita bisa saling berkolaborasi dalam membangun diri dan membangun sifat entrepreneur yang lebih bagus dan menjadi seorang wirausahawan yang berdampak. Oke teman-teman, demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan semoga kita bertemu di lain waktu dan materi yang lebih bagus lagi. Demikian, terima kasih.